Perkembangan pendidikan di Indonesia telah melewati perjalanan yang sangat panjang dari masa ke masa, mulai dari masa kolonial Belanda hingga sekarang. Pendidikan zaman kolonial. Pada tahun 1854, para bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon pegawai saja. Kemudian pada tahun yang sama, didirikanlah sebuah sekolah Bumi Putra yang terdiri dari 3 kelas, di mana rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan berhitung seperlunya saja. Yang mana tujuan pendidikan saat itu dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat kedudukan penjajah, sehingga isi pendidikan itu pun hanya sekedar pengetahuan dan kecakapan yang dapat membantu mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi penjajah. Kemudian pada tahun 1908 berdiri sebuah organisasi sebagai wujud pergerakan nasional Indonesia yang disebut Budi Utomo. Budi Utomo ini didirikan oleh Dr. Sutomo serta peranan penting dari Dr. Wahidin Sudirosodo. Kemudian pada tahun 1912, Raden Ajeng Kartini memulai sebuah sekolah kecil yang mengajarkan baca, tulis, kerajinan tangan, dan memasak. Raden Ajeng Kartini adalah seorang perempuan pertama yang memperkarsai perkumpulan dan memajukan pendidikan perempuan, di mana pada masa kolonial perempuan dianggap tak setara dengan laki-laki. Selanjutnya, pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Kemudian, pada tahun 1922, didirikan Taman Siswa sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Tujuan didirikan Taman Siswa adalah untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang mandiri. Taman Siswa tersebut didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pendidikan nasional. Selanjutnya, pendidikan pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, semua masyarakat Indonesia mendapat hak dan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan. Kondisi pendidikan di Indonesia setelah merdeka ini mengarah terhadap proses pembelajaran dan landasan pendidikan, sehingga pendidikan di era ini, bangsa Indonesia berusaha menghilangkan paham-paham pendidikan Belanda, sehingga siswa Indonesia memiliki ciri khas sebagai siswa Indonesia. Adapun berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan sistem pendidikan nasional, seperti kurikulum nasional yang selalu berubah-ubah sesuai perkembangan zaman dan proses wajib belajar, bahkan bantuan pemerintah berupa beasiswa. Adapun kurikulum-kurikulum yang telah diterapkan di Indonesia setelah kemerdekaan hingga sekarang adalah: yang pertama, Rencana Pelajaran tahun 1947. Kemudian yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Yang ketiga, Rencana Pendidikan tahun 1964. Yang keempat, Kurikulum 1968. Yang kelima, Kurikulum 1975. Yang keenam, Kurikulum 1984. Yang ketujuh, Kurikulum 1994. Yang kedelapan, KBK 2004. Kesembilan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006. Kemudian yang berikut adalah Kurikulum 2013, dan yang terakhir atau yang sedang berlaku saat ini ialah Kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan di era sekarang. Pendidikan di era sekarang adalah pendidikan yang berlandaskan pada kurikulum merdeka, di mana sistem pendidikan pada kurikulum merdeka berpusat pada peserta didik. Artinya setiap pembelajaran yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan belajar, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik. Selain itu, peserta didik juga diberi kebebasan dalam berkreativitas dan berkolaborasi dengan teman maupun dengan guru.